Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, muda usianya, luas ilmunya. Pemuda kecil itu termenung di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memusatkan perhatian pada setiap patah kata yang keluar dari bibir manusia paling mulia itu. Kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam duka. Bila kamu meminta, mintalah kepadanya. Jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepadanya. Semua hal yang selesai ditulis. Pemuda beruntung itu adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas, begitu ia bisa dipanggil. Dalam sehari itu ia menerima banyak ilmu. Bak kata pepatah, sekali dayung 340 terlampaui. Wewengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itulah menemui rasa ingin tahunya. Pelajaran akidah, ilmu, dan alam sekaligus ia terima dalam sekali pertemuan. Keakraban dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang laki-laki berkepribadian luar biasa. Keikhlasannya selalu padang pasir, tempatnya tinggal, keberaniannya dan gairah jihadnya sepanas sinar matahari, kasihnya seperti di tengah Sahara. Hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah membentuk karakter yang sifatnya sewaktu ketika benaknya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar tentang bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Malam itu ia sengaja mengintip di rumah bibinya Maimunah binti Al-Haris, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang malam ia berjaga sampai terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk menunaikan sholat. Ia segera mengambil air untuk bekal wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah malam batu itu, betapa terkejutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan Abdullah bin Abbas masih terjaga dan menyediakan air wudhu untuknya. Rasa bangga dan kagum menyatu dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghampiri Ibnu Abbas dan dengar lembut dielusnya kepala bocah beliau itu. Ya Allah, berikanlah dia keahlian dalam agamamu dan ajarilah ia tafsir kitabmu. Demikian doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas lahir di tahun sebelum Rasulullah hijrah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia masih sangat belia, 13 tahun umurnya. Sesama hidupnya, Rasulullah benar-benar akrab dengan mereka, yang hampir sesuai dengan Abdullah bin Abbas. Ada Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Zaid, dan sahabat-sahabat kecil lainnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ibnu Abbas benar-benar merasa kehilangan sosok yang menjadi panutannya. Kini telah tiada. Walaupun demikian,
ia tak mau berlama-lama tenggelam dalam kedukaan. Ibnu Abbas segera bangkit dari kedudukan meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpulang. Semangat jihad tak boleh berkurang, maka ia pun mulai melakukan perubahan ilmu. Didatanginya para sahabat senior, ia bertanya pada mereka tentang apa saja yang perlu ditimbanya. Tak hanya itu, ia juga menjaga sahabat-sahabat yang sesuai dengannya untuk belajar pula. Tapi sayang, tak banyak orang yang mengikuti jejak Ibnu Abbas. Mereka merasa tidak yakin apakah para sahabat senior itu mau memperhatikan mereka yang masih anak-anak. Walau demikian, Ibnu Abbas tak pernah arang. Ia ketuk satu pintu dan berpindah ke pintu lain. Di rumah-rumah para sahabat Rasulullah, tak jarang ia harus tidur di depan rumah mereka karena para sahabat tengah istirahat. Namun betapa terkejutnya mereka begitu melihat Ibnu Abbas tidur di depan pintu rumah. Wahai keponakan Rasulullah, kenapa tidak kami saja yang menemuimu? Kata para sahabat yang menemukan Ibnu Abbas di depan rumah mereka. Tidak, akulah yang mesti mendatangi Anda, jawabnya. Demikian kehidupan Ibnu Abbas hingga kelak ia benar-benar menjadi seorang pemuda dengan ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Karena tingginya dan tak berimbang dengan usianya, ada yang bertanya tentangnya, bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini, wahai Ibnu Abbas? Dengan lidah dengan gemetar bertanya, dengan akal yang suka berpikir, demikian jawabnya. Karena ketinggian ilmunya itu, ia kerap menjadi kawan dan lawan diskusi para sahabat senior. Umar bin Al-Khattab misalnya selalu memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Pendapat-pendapatannya selalu didengar karena keilmuannya, sampai-sampai Amirul Mukminin kedua itu memberi julukan kepada Ibnu Abbas sebagai pemuda tua. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti perkara agama telah terwujud. Kiranya Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena kegemarannya bertanya. Ibnu Abbas tetap mencari ilmu karena kegemarannya terhadap ilmu. Di usia yang ke-71 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya. Saat itu umat Islam benar-benar kehilangan seorang dengan kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. Hari ini telah wafat ulama umat, kata Abu Hurairah mengabarkan rasa kehilangannya. Wallahu alam, kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.